Pengertian qanaah berasal dari bahasa Arab, dari kata qani'ah atau qanaatan, yang berarti rela, merasa cukup, dan tidak serakah. Jika secara istilah bisa diartikan dengan pasrah dan mensyukuri nikmat. Seseorang yang memiliki sikap qanaah, dia akan rela menerima nikmat dari Allah SWT, dan dia tidak akan merasa kurang, bahkan berusaha merasa selalu cukup. Pribadi qanaah ini cukup beralasan dalam keimanan, karena dalam seorang muslim yang beriman itu meyakini bahwa yang ia nikmati dan dia miliki sekarang itu berasal dari Allah SWT. Dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat 7, Allah menjelaskan, wa ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat atau pedih. Dalam firman Allah ini, Allah menerangkan, dan kita dapat mendapat hikmah dari ayat tersebut bahwa qanaah sendiri adalah menerima segala ketentuan Allah dengan ikhlas, tanpa mengeluh sekalipun. Lalu, apa hikmah seseorang memiliki sifat qanaah ini? Pertama, memiliki jiwa yang tenang, merasa apa yang dia dapatkan merupakan karunia dan anugerah dari Allah SWT. Kedua, terhindar dari rasa penyakit hati, yakni iri, dengki, tamak, serakah. Ketiga, hati senantiasa sabar dan bisa menyikapi masalah atau bencana yang dia hadapi. Jadi seseorang tersebut itu bisa menerima semua keadaannya dengan lapang dada, bisa diselesaikan dengan kepala dingin, senantiasa merasa cukup dan puas. Itu sama seperti poin yang sebelumnya. Tidak perlu merasa serakah atau merasa kurang dengan rezeki yang dia miliki, dengan kondisi yang dia miliki sekarang. Dia merasa cukup dan bisa menjadi lebih baik lagi, dan bisa memperbaiki kesalahannya sebelumnya mungkin. Seperti itu. Kemudian terhindar dari rasa khawatir, resah, bahwa baginya dunia bukanlah kehidupan. Maksudnya kehidupan secara selamanya, tidak. Hidup di dunia dengan sementara kita harus rajin ibadah, rajin ingat-ingat dengan Allah SWT. Kemudian yang terakhir, orang yang memiliki sikap qanaah ini memiliki kehidupan bermasyarakat yang damai. Di keluarga dia harmonis, dia tidak sering mendapatkan masalah dalam kehidupannya. Lalu di masyarakat dia diterima oleh halayak masyarakat, dan itu membantu sekali. Dia bisa hidup dengan damai dan tenang. Dari sisi itu kan memberikan sikap positif, dan kita dimiliki rasa kenyamanan dengan kehidupan kita. Oke, terima kasih atas presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas video saya sendiri dan teman-teman. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Yazid Fadlur Rahman akan menerangkan tentang tawakal. Tawakal dalam pengertiannya sederhana
Tawakal artinya mewakilkan, sedangkan secara lebih luas, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati dan berpegang teguh kepadanya, serta tetap berusaha maksimal mungkin sehingga tidak merasa sedih dan kecewa terhadap apapun keputusan yang diberikannya. Rasulullah menganjurkan untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Dengan bertawakal kepada Allah, setiap perbuatan akan diridhoinya. Bahkan Allah memberikan rezeki kepada orang yang bertawakal. Perilaku tawakal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya benar-benar menjadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan beliau menerapkan perilaku tawakal ini karena ia sendiri melakukan hal yang sama. Dalam kehidupannya, Rasulullah SAW selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak pernah gelisah dan resah dalam menghadapi berbagai persoalan. Tawakal secara umum juga dapat diartikan sebagai tahapan ketika seorang hamba telah melalui fase ikhtiar, sebuah fase yang menuntut untuk berusaha dan bekerja dengan bersungguh-sungguh dan sempurna. Baru setelah itu menyerahkan hasil dan buah amal kerja hanya kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang menjadi wakil atas segala urusan dan keperluan. Seorang hamba yang memahami makna tawakal akan meyakini bahwa tidak ada yang sia-sia atas segala amal yang telah dilakukan, meskipun cita-cita dan harapan dari amal kerjanya belum tercapai sempurna. Sebab dalam pemahaman mereka, beramal sebaik-baiknya adalah kewajiban sebagai hamba, sedangkan urusan hasil adalah hak sepenuhnya dari Yang Maha Kuasa. Imam Al-Ghazali merumuskan definisi tawakal sebagai berikut. Tawakal ialah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala menghadapi suatu kepentingan, bersandar kepadanya dalam waktu kesukaran, teguh hati tatkala ditimpa bencana, disertai jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Menurut Abu Zakaria Ansori, tawakal ialah keteguhan hati dalam menyerahkan urusan kepada orang lain. Sifat yang demikian itu terjadi sesudah timbul rasa percaya kepada orang yang diserai urusan tadi. Artinya ia betul-betul mempunyai sifat amanah atau terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad dengan NIM 9336000619. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang ridho. Ridho secara bahasa adalah kerelaan atau senang. Sedangkan secara istilah yaitu kerelaan tentang apa yang telah diciptakan oleh Tuhan, baik itu qada maupun qadarnya. Allah telah berfirman, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan kerelaan atau keridhaan. Radiyatan, mardiyah, maka Allah akan ridho terhadap engkau. Jadi kita disuruh ridho tentang apa yang telah diciptakan. Setelah kita ridho, maka Allah pun ridho terhadap kita. Lanjut, manfaatnya ridho itu apa toh? Manfaatnya ridho yaitu antara lain dapat menjauhkan diri dari sifat iri dan dengki kepada sesama. Kemudian memiliki hati yang ikhlas, suka menolong dan memberi tanpa pamrih. Kemudian dapat menjalani hidup dengan tenang dan tentram. Memiliki pribadi yang sederhana, tidak sombong dan tidak berlebihan. Dan masih banyak lagi tentunya. Kalau di dalam Al-Quran itu digambarkan sebagai mutmainnah, yaitu jiwa mutmainnah. Allah memanggilnya mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Sedangkan orang-orang yang ridho kepada Allah, maka Allah akan menggolongkannya sebagai hambanya, dan tentunya Allah akan memasukkannya ke dalam jannahnya, yaitu surganya. Fadkhuli jannati, kata Allah,
Mungkin demikian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.